Kampanye daerah Provinsi Bali ini dihadiri oleh kurang lebih 1.200 peserta yang terdiri dari struktur jajaran TKD Bali, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Ketua, Sekretaris TKD Bali, serta bendahara, seluruh komandan dan struktur yang menyertainya. Ketua-ketua pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju beserta jajaran, para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh calon legislatif dari masing-masing Partai Koalisi Indonesia Maju, caleg DPRD Kabupaten Kota,
DPRD Provinsi dan DPD RI. Kami koreksi, DPR RI. Serta relawan-relawan pendukung Prabowo Gibran sebalik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami menerima mandat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi TKD Bali ini dengan waktu persiapan yang amat singkat. Namun atas semangat untuk memenangkan Prabowo Gibran khususnya di Bali ini, amanah ini kami laksanakan dengan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi perjuangan kita bersama. Tugas seluruh Jonggrang yang kita gerakkan roh-roh halus juga seperti itu. Terima kasih Bapak Ketua TKD Bali yang selalu berkenan kami ganggu waktunya dan tak henti-henti memberi motivasi dan solusi. Terima kasih Bapak Sekretaris dan Bendahara TKD Bali yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi persiapan ini. Terima kasih juga untuk seluruh partai Koalisi Indonesia Maju yang sudah terlibat dan bekerja sama dengan sangat baik mendukung suksesnya pelaksanaan pada acara ini. Yang luar biasa ini adalah tim panitianya, Ketua. Sehingga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia dan seluruh pihak yang terlibat yang sudah bekerja penuh semangat dan tak mengenal waktu, yang sudah memberikan waktunya pagi, siang, malam, sampai bahkan di sini harus ada yang menginap di hotel ini. Sekali lagi, Idul Syagung, Wayahan, Sanem Raja Suci, atau Susumo, Sampun Tedun. Yang terhormat Saya Juli Antoni, Wakil Ketua TKN. Sebenarnya banyak, cuman ini kan acara TKN. Beliau juga Wakil Menteri, beliau juga pejabat di PSI, banyak jabatan beliau. Cuman karena ini saya sebut kepala ya. Sehari-hari manggilnya dulu, tapi sekarang di sini acara resmi Bapak Juli Antoni. Yang saya hormati Juri Ardianto, Wakil Ketua TKN. Terima kasih atas datang. Yang saya hormati Michael Lumbas, Wakil Sekretaris TKN. Beliau ini kembar siam sama saya. Saya siam kopi, beliau siam susu. Jadi sama-sama botak ya, cuman beliau lebih putih, saya lebih hitam. Ketua Sekretaris TKD yang saya hormati juga Dewan Penasehat, Dewan Pakar TKD Bali yang datang pada hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tidak lupa para ketua partai, Beli Sugawapori, Kakanda Mudarte, ada Haji Ngatan, ada Bro Salah, ada Haji Manguroni, ada Pak Mujiono, Pak Jo. Prima, lengkap ya. PSI lupa lagi. Terus lupa lagi, mudah-mudahan ada ini karena ada Bapak Raja Antoni jadi kalah Ketua PSI. Terima kasih, PSI luar biasa ya, luar biasa PSI. Ketua dan Sekretaris TKD Kabupaten Kota yang saya hormati, saya absen dulu ya. TKD Denpasar, oke. TKD Bandung, mana? Berdiri dulu, kayak mana? Nggak kelihatan ketua TKD mana? Ketua TKD mana? Ketua TKD-nya Bandung. Ibu duduk, ibu bukan ketua TKD. Ketua TKD mana? Sekretaris Bendahara. Oke. Gianyar. Yap. Mantap. Tabanan.
Baik, siap. Jembrano. Jembrano. Mana itu berdiri apa duduk? Nah, ketuanya mana Jembrano? Oke, terima kasih. Bangli. Luar biasa Bangli. Lunggung. Karangasem. Buleleng. Jangan senang dulu, setelah ini konsolidasi tahap 2 di kabupaten masing-masing kami datang. Ya, ini baru konsolidasi tahap 1, nanti ada konsolidasi tahap 2-nya juga. Yang datang tingkat di provinsi, siap-siap ya. Yang saya hormati juga para calon DPR RI, senior-senior saya, calon dari KIM, calon DPRD Provinsi dari KIM, calon DPRD Kabupaten Kota, Sebali dari KIM, dan seluruh relawan yang hadir pada hari ini. Saya ingin tahu relawan yang hadir. Di sini cuma terdaftar 14, yang saya tahu ada 20-an lebih. Jadi panitia besok harus dicari lagi relawannya, karena kita harus koordinasi dengan relawan. Ada GoPro. Terima kasih. Ada anak Bali for Prabowo. Berdiri. Siapa? Ya, terima kasih. Ada Jarnas aktivis 98. Ada Nyamo Brayo Gibran. Harus bawa Jokowi. GMPP Bali, Redmas Bali, Projo Bali, Bipro Bali, Pandawa 5 Bali, Semeton Gibran Bali. Saya masih ingat ngirim masa ke sana ya, biar rame. Itulah gunanya kita kolaborasi ya. Beta Gibran Bali, Gibran Berkopiah Korwil Bali, Relawan Pride. Sebenarnya ada 20 ya, banyak, ada Laskar Prabowo, ada banyak. Tolong nanti panitia. Oh siap, ada ya. Pak Sekretaris, mohon ya didata lagi. Ukur segeri ada juga. Atau ada relawan yang belum disebutkan, sampaikan. Siapa? Gibran Mania. Oke, ada lagi? Para ketua partai dan para calon-calon dari semua partai atas kekompakannya selama ini, atas komunikasi yang baik dan atas solidaritasnya, dan juga komitmen kita untuk ke depannya. Mohon itu kita jaga. Tadi ada pembicaraan sedikit, kita karena lebih baik kita selesaikan dalam forum kita daripada itu harus keluar, karena bagaimanapun itu bisa digoreng dari pihak lain. Ya, kita selesaikan, bagaimanapun kita semua welcome dengan kritik dan saran. Itu pun yang diajarkan saya oleh kakak saya, Puri dan Pak Mudarto. Terima kasih. Dan terima kasih juga khususnya kepada pengurus TKN, Raja Juliantoni, Bang Juri, dan Michael Umbas telah berkenan hadir. Saya dari kemarin dari 2 hari lalu sudah diumbar oleh panitia siapa yang hadir. Saya terus ganggu Pak Nusron, ganggu Komandan Dasko, gimana siapa yang hadir, akhirnya tadi malam baru diputuskan Raja Juliantoni. Ya udah, yang penting ada TKN hadir. Terima kasih. Jadi terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktunya untuk hadir di konsolidasi tahap pertama ini. Sebelumnya izin kami laporkan pejuang-pejuang Prabowo
di Bali, TKD Bali khususnya, kita sudah secara niskala dan skala, secara nyata dan doa, kita sudah selesai, baik struktural dan posko. Begitu juga dengan TKD Kabupaten Kota, semua juga sudah siap dengan struktural dan poskonya. Bahkan ada juga yang di kecamatan-kecamatan sudah buat posko dan kepengurusan. Serta ada juga dari masing-masing caleg yang bikin posko rumah juang Prabowo, yang masing-masing kalau kami data itu lumayan dari masing-masing caleg. Jadi terima kasih untuk caleg yang buat rumah juang Prabowo Gibran. Jadi relawan-relawan tidak bermunculan seperti rumput liar, bukan liar tapi rumput liar, bertumbuh begitu saja. Dan itu keyakinan kami bahwa masyarakat Bali masih sangat cinta dengan Prabowo Gibran dan Pak Jokowi. Aplaus dulu untuk masyarakat Bali. Memang di Bali agak beda dengan di provinsi lainnya. Di Bali kita harus diakui kita didominasi oleh satu warna. Bagaimanapun dalam membangun bangsa ini, dalam membangun Bali ini tidak bisa dalam satu warna. Demokrasi tidak jalan. Kalau kita dalam membangun ini harus bersatu. Nah, disinilah kesempatan. KIM siap bersatu kompak untuk membangun Bali dan membangun bangsa ini. Ya. Saudara, Bapak Ibu yang kami cintai, izin kami menyampaikan berulang kali kepada para ketua partai dan para kader semua bahwa kemenangan Prabowo Gibran nanti bukan milik si A, bukan milik si B, bukan milik si C, dan bukan milik si D. Tapi kemenangan Prabowo Gibran nanti adalah kemenangan rakyat Indonesia, kemenangan bangsa Indonesia, dan kemenangan kita semua. Nah, setelah kemenangan nanti, bukan sampai di sana saja, kita harus mengawal apa yang menjadi program-program dari Prabowo Gibran, utamanya untuk Bali. Ya, seperti yang kita sampaikan, Bandara Bali Utara, infrastruktur tol, sampah, terus pariwisata, dan adat istiadat, kita harus perjuangkan. Dan itu tugas kita sebagai ketua partai itu perjuangkan. Bukan tugas saya, tugas kita semua, dan tugas caleg semua. Nah, dari situ jangan cuma dengan adanya survei yang tinggi, tapi di Bali kita surveinya marginnya masih tinggi. Tetapi kami yakin dengan kekompakan yang kami punya, dengan konsolidasi yang kami ada, dengan relawan-relawan yang tumbuh, dengan support dari pusat, dengan contoh dan panitia yang bekerja singkat, bisa bekerja dengan maksimal dan pekerjaannya luar biasa. Kami yakin Bali bisa menembus di atas 40%. Bapak-bapak Ibu yang saya cintai, bagi kami Bapak Prabowo dan Mas Gibran adalah putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Itu adalah aset yang berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya bahwa beliau adalah pasangan terbaik. Beliau adalah generasi kolaborasi lintas generasi, ada yang matang dengan segalanya, yang satu anak muda dengan kreatif. Dengan itu kami semua yakin dengan paslon yang luar biasa, dengan kerjasama KIM yang luar biasa, dan juga dengan relawan yang sangat semangat, kami yakin kita bisa menang satu putaran. Yakin? Yakin? Yakin. Mungkin demikian laporan saya, agar tidak terlalu banyak. Kami lebih senang untuk mendengarkan arahan dari TKM. Tapi sebelumnya izinkan kami memberikan pantun semua itu. Itu sudah.
Sesama umat beragama wajib saling mengasihi. Tidak hanya menghargai, tapi saling peduli. Terima kasih Abangda Raja Juliantoni. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke Bali. Pergi ke Mangku minta saran. Kami yakin Prabowo Gibran menang 1 putaran. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jika ada penyampaian yang saya salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Brahma Sakti. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan desa buat kita semua. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Semangatnya kayak yang menang beneran. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama Ketua TKD Provinsi Bali, Pak Made Gajah, beserta seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua TKN, Pak Juri, dan Sekretaris, Pak Mikel Umbas. Yang saya hormati seluruh ketua partai dan pengurus partai yang hadir, caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan tidak lupa kepada
seluruh relawan Prabowo Gibran yang hadir pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama, salam hangat dan salam hormat dari Pak Prabowo Gibran untuk seluruh peserta yang hadir. Malam tadi ketika mendapatkan mandat untuk hadir, saya sempat berbicara dengan Pak Prabowo melalui sekretaris pribadinya. Sekali lagi beliau sampaikan salam hormat, salam hangat untuk seluruh peserta yang hadir di acara hari ini. Kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai politisi junior tidak mau mengajari bebek berenang. Ya, ini bebek tukang berenang semua ini. Nah, oleh karena itu, memulai pidato saya ini, saya ingin menyampaikan kutipan dari sesama bebek yang jago berenang, yang namanya kalau kita sebut di Jawa Barat 73%, di Jawa Tengah 92%. Kita mau ngomong apa? Gitu aja jadi orang dianggap, maaf, jadi orang ini dianggap baik loh. Jangan salah loh, jangan pernah ngelawan orang baik. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumusan dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Ada tambahan sedikit. Kalau kau melawan, kau kalah. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kira-kira. Jadi ini guru bebek yang mengajarkan pada bebek. Ya. Yang kedua, kemarin sore dengan sangat terbuka disentuh Pak Prabowo, politik Orde Baru. Ya, kan ada tuh ya, kayak begitu kan. Ada yang bilang nilai hukum, sektor hukum Pak Jokowi merah. Ya. Ada persoalan-persoalan personal keluarga Pak Jokowi, dikatakan Ibu Iriana tidak melayat ketika mertuanya meninggal, Ibu Pak Jokowi meninggal, ya. Yang viral di mana-mana atau apapun. Yang berita nasional yang seperti itu diberitakan secara baik di tingkat lokal, atau sebaliknya tadi, kalau punya skill lokal digoda-godain teman kita sebelah untuk mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini gagal misalnya. Nah, itu akan sangat menguntungkan secara elektoral bagi pasangan kita, yaitu Pak Prabowo Gibran. Yang ketiga, tadi di ruang tunggu saya sudah sampaikan secara bergurau sambil makan tadi. Momentum politik nasional itu sangat berpihak kepada para politisi di Bali. Yang dikatakan oleh Pak Ketua TKD tadi, bahwa Bali ini relatif satu warna, akan mungkin timbul warna-warna lain dengan momentum Prabowo Gibran ini. Setuju? Dalam tradisi manapun saya kira ada kepercayaan kolektif kita bahwa yang namanya roda itu akan berputar. Setuju? Yang menang satu saat akan kalah. Yang kalah satu saat akan menang. Yang sekarang kaya satu saat bisa jadi menjadi miskin. Yang miskin hari ini satu saat akan bisa menjadi kaya. Setuju dengan kearifan itu? Nah, maka Bapak Ibu sekalian,
memiliki momentum untuk mengubah roda pendaki di Bali ini. Ya. Yang awalnya satu warna akan kita buat berwarna-warni. Setuju? Sekali lagi momentumnya ada. Ini adalah hukum besi, hukum alam. Di level peradaban, civilisasi sendiri terjadi naik turun kekuasaan di level nasional, dan saya berharap ini juga akan terjadi di level daerah di Bali, bahwa kekuatan 45%, hampir 46%. Kompas pagi ini 39%. Tapi sekali lagi konsisten, yang perlu dilihat adalah semua lembaga survei menunjukkan progres yang konsisten bahwa pasangan yang kita dukung ini menuju kemenangan satu putaran. Seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo kemarin, saya ulangi kembali, survei yang baik itu jangan sampai membuat kita justru terlena. Jangan justru membuat kita over optimis sehingga kemudian berpangku tangan, tidak mau bergerak secara maksimal tadi, lakukan kampanye baik media luar maupun melalui media sosial dan juga melalui pertemuan-pertemuan warga. Angka survei yang baik itu justru harus memotivasi kita, ya, agar paslon kita benar-benar bisa selesai dalam satu putaran, menang satu putaran. Setuju? Agar nanti bulan Februari, setelah Februari kita sudah bisa mulai menata persiapan pilkada di Bali. Setuju? Tapi kalau ada 2 putaran lagi, nanti masih bulan apa, coba Juni ya Mas? Ada banyak waktu, energi, biaya, konsentrasi yang akan terbuang percuma, ya menurut saya, ya, untuk politik nasional. Kemudian nanti khawatirnya bapak-bapak justru melupakan konsolidasi untuk pilkada politik lokal di Bali ini. Tapi kalau seandainya Februari kita menang satu putaran, sangat berpeluang sekali lagi pada bulan September Koalisi Indonesia Maju yang tetap kompak di Bali akan menangkan seluruh pilkada di Bali. Sekali lagi saya himbau Bapak sekalian, angka yang sudah baik ini mohon untuk ditingkatkan agar kita bisa menang satu putaran. Saya buka satu cerita. Kemenangan Pak Jokowi pada tahun 2019, kemenangan Pak Jokowi yang sangat solid di wilayah-wilayah, di provinsi-provinsi, kabupaten tertentu, ya. Jadi secara mudah, Katolik Kristen NTT, Papua Barat, Sulawesi Utara hampir total memilih Pak Jokowi. Sehingga selisih yang 5-6%. Berapa selisih Pak Jokowi dan Pak Prabowo 2019? 6% ya, sekitar 6% itu adalah buah dari kemenangan Bali 92%, NTT 80%, Sulut sekitar 80% dan sebagainya. Jadi meskipun banyak yang mengatakan Jawa adalah kunci karena suara di sana saya banyak, tapi saya ingin menegaskan, menurut data kemenangan Pak Jokowi pada 2019 karena beliau menang banyak di daerah-daerah saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Oleh karena itu, poin terakhir saya, survei terakhir menunjukkan pasangan sebelah, pasangan Pak Ganjar dan Mahfud masih mendapat angka 60%. Ya. Tentu sudah tergerus. Pak Gubernur Pak Wayan Koster memprediksikan akan menang 90%. Ya. 90, 95 itu sama sekali adalah bualan pada siang hari. Itu adalah kebohongan siang hari. Sekarang dari 92% sekarang sudah tergerus menjadi 60%.
Pasangan Amin cuma 1%. Nah, saya sangat optimis kita masih punya waktu untuk membalikan kondisi dan keadaan. Setuju? 60%. Menurunkannya menjadi 50% atau sebaliknya 33% menaikkannya menjadi 50% dalam waktu 2 bulan ini. Bukan satu hal yang mustahil bahwa Prabowo Gibran akan menang di Bali. Setuju? To be realistic, menang banyak rasanya nggak mungkin. Ya, ini saya lebih baik realistis ketimbang kita over estimasi dan over optimisme. Ya. Saya kira ujungnya nanti di bawah kepemimpinan Pak Gajah yang badannya betul-betul gajah dan semangatnya luar biasa besar seperti gajah. Insya Allah paling tidak Asunggara kita bisa menang tipis di Bali. 52-53% saya kira masih bisa mungkin. Atau maksimum kalau kita kerja keras dengan kompak 55%. Bisa? Bisa? Tadi sekali lagi kuncinya adalah kekompakan, soliditas, kolaborasi, bergandengan tangan, gotong royong, solidaritas. Kalau semua itu kita lakukan, sekali lagi, ini adalah orang yang mencintai Pak Jokowi 92%. Kita buat narasinya, kita ubah narasinya, bahwa kalau orang Bali mencintai Pak Jokowi dan ingin Jakarta tetap mencintai Jokowi, pembangunan harus dilanjutkan seperti yang telah didesain Pak Jokowi. Tidak ada kandidat lain kecuali memenangkan Prabowo dan Gibran. Dan demikian sekali lagi, dan kerjasama, kerja yang erat, bahu-membahu. Sekali lagi saya percaya kita bisa mencapai angka 55% di seluruh Bali. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Yang terakhir, Prabowo Gibran menang pasti menang. Yang kompak ya, Prabowo Gibran. Demikian dari saya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Pak Jokowi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kenapa kita memilih Prabowo Gibran? Selain Prabowo Gibran akan melanjutkan dan meningkatkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, adalah ini sepele kelihatannya di kedengaran. Kelihatannya ini program cemen oleh lawan-lawannya yang kemarin diperagakan oleh Mas Gibran di Sentul. Mas Gibran bawa nasi dan bawa susu. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah dilantik nanti akan langsung menjalankan janjinya memberi makan oleh Mas Tony untuk bergerak dari rumah ke rumah. Jadi kalau jumlah kekuatan ini kita pastikan tersedia di Provinsi Bali, ya, dan konsolidasi daratnya ini jalan, kemudian nanti ditambah oleh kekuatan udara untuk mempengaruhi persepsi publik, maka kemenangan yang tadi Mas Tony sampaikan bukan sesuatu yang mengada-ada.